Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi sama gue, Oik Yusuf dari Kompas Tekno. Dalam video kali ini gue mau ngebahas salah satu smartphone terbaru dari Xiaomi di Indonesia, yaitu Xiaomi 11T atau biar gampangnya kita sebut 11T aja kali ya. Dan ingat juga namanya nggak pakai Mi lagi, tapi langsung 11T, Xiaomi 11T. Dan buat kalian yang belum tahu, gue pengen ngasih tahu sedikit. Jadi sebelumnya Xiaomi itu emang selalu pakai branding Mi untuk ponsel-ponselnya ya. Dan tapi mulai Xiaomi 11T ini, brand Mi itu nggak dipakai lagi. Nah, sebelum kita ngebahas HP-nya nih, gue pengen lihat dulu. Kalau misalnya kita beli HP ini, kita dapat apa aja ya di dalam kemasannya? Nah, ini box dari Xiaomi 11T atau Xiaomi 11T. Kalau dari bentuknya sih biasa aja ya. Jadi kayak ada dasarnya putih, terus ada logo 11 di depannya, terus ya, tulisan Xiaomi. Nggak lupa juga ada tulisan 5G karena smartphone ini juga sudah mendukung koneksi 5G. Dan meskipun udah nggak pakai nama Mi lagi, cuma branding Mi kita bisa lihat masih ada di pojok kanan atas. Di belakangnya ini ada label stiker, isinya keterangan singkat dari HP di dalamnya. Ini ada kamera 108 megapiksel, terus ada layar AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Terus dia pakai SoC-nya MediaTek. Dan ada charger 67 watt. Ini varian yang gue dapat adalah warnanya Moonlight White dengan RAM 8GB dan storage 256GB. Oke, tadi kita langsung buka aja untuk ngelihat ada apa aja di dalamnya. Oke, kita buka sekarang boxnya Xiaomi 11T. Ini, terus ini ada map kecil, ada aksesori-aksesori pasti ya, dan ini ada handphonenya. Ini tadi udah gue buka juga biar keren aja gitu, layarnya nyala. Kita taruh di sini dulu sebentar. Terus, oh ya ini kalau dalam kondisi aslinya pasti dilapis plastik pelindung ya, nggak langsung kebuka terus nyala kayak gini gitu. Dan setelah HP-nya ada, nah ini adalah kompartemen aksesorinya. Ini dia chargernya. Memang apa namanya? Chargernya itu dia keluaran dayanya 67 watt dan dia di sini pakai port USB-A. Tapi sambungnya ke HP pakai USB-C. Warnanya merah mungkin untuk mengindikasikan bahwa charger ini punya kemampuan untuk fast charging. Gitu. Kenapa 67 watt? Karena Xiaomi 11T ini memang mendukung fast charging dengan daya sebesar itu. Baterainya sendiri berkapasitas 5000 mAh. Oke. Terus kita lihat ada apa lagi? Di sini ini kabel USB-C sih ya. USB-C ke USB-A. Standar aja. Dan kabelnya itu lumayan tebal sih sleeve-nya ini. Kayak apa ya, jadi kayaknya agak kaku gitu. Dan di ujung-ujungnya ini ada, ini port USB-C dan ini USB-A untuk ke charger. Dan dia warnanya beda, agak unik juga sih, warnanya merah gitu ya. Oh ya, ini juga ada map khusus untuk aksesori. Terus kita lihat di sini ada apa aja. Ini ada SIM card ejector tool, terus kemudian, nah ini yang gue suka. Jadi ada kelengkapan lain berupa soft case atau silicone case yang bisa dipakai untuk Xiaomi 11T. Sebenarnya standar sih ya, karena smartphone lain juga yang di pasaran sekarang udah banyak yang menyertakan soft case ini. Cuma ini tetap nice edition untuk melindungi smartphone kalian supaya nggak gores gitu ya, atau kalau jatuh supaya kerusakannya nggak terlalu besar gitu. Dan ini dalamnya standar aja. Ada beberapa booklet. Ini ada booklet untuk garansi dan booklet apa namanya, ini panduan singkat. Ini gitu aja. Nggak ada earphone juga, sesuai dengan tren yang belakangan ini mengemuka ya di industri smartphone. Dan oh iya, ini ada surat juga nih. Surat dari Country Director Xiaomi di Indonesia, yaitu Bapak Alvin Se. Oke, jadi ini adalah unitnya Xiaomi 11T. Jadi yang varian warna putih ya. Kita bisa lihat di sini. Ini sebenarnya menarik juga sih warna putihnya. Jadi kayak putih bersih gitu, dan apa namanya, teksturnya ini dia kesat. Bahan punggungnya dari kaca by the way. Jadi kesannya premium sih kalau misalnya kita bandingin sama HP-HP Xiaomi yang lainnya gitu ya, yang seri menengah atau seri entry gitu. Ini 11T ini lumayan kerasa premiumnya sih menurut gua. Dan selain itu, selain punggung yang dari kaca tadi, ini frame-framenya juga bahannya metal atau logam. Jadi beneran kerasa solid sih. Jadi ketika lo pegang di tangan tuh jadi berasa kualitasnya aja gitu. Nggak yang ringkih atau
bunyi-bunyi atau gimana gitu ya. Makanya ini layarnya dia pakai AMOLED by the way, ukurannya 6,67 inci dan resolusinya 2400 dikali 1080 pixel atau kita bisa bilang sebagai HD+. Kalau dari desainnya sih ini standar aja ya sebenarnya ya. Di sebelah kanan sini ada tombol pengatur volume sama tombol power. Ini dia agak kayak ada inletnya ke belakang. Ini lucu juga kesannya. Terus yang sebelah kirinya kosong, nggak ada apa-apa. Dan di bagian bawahnya ini ada laci SIM card. Nah, laci SIM cardnya jadi ditaruh di bawah sini ya, sama konektor USB-C dan grill speaker. Nah, speakernya itu ada dua nih. Jadi yang di atas ini ada grill speaker lagi. Jadi speakernya stereo ya. Jadi ketika kita pakai handphone ini untuk nonton film atau apa gitu dalam orientasi horizontal, jadi speakernya itu karena ada di dua sisi, maka output suaranya adalah stereo atau keluar dari dua sisi secara bersamaan gitu. Jadi nggak cuma dari satu sisi doang gitu ya. Di sini kalian bisa lihat tampilan antar mukanya. Ini yang setting standar ya, jadi semua icon aplikasi semuanya tuh ditaruh di home screen, nggak pakai app drawer. Nah, ini antar mukanya, notification bar, terus di setting-setting. By the way, ini layarnya selain udah pakai panel AMOLED, dia juga sudah mendukung refresh rate hingga 120 Hz. Nah, kalian bisa milih di sini di bagian displaynya. Ini bisa dipilih. Soal baterainya, kapasitasnya adalah 5000 mAh dan seperti yang tadi kita lihat di chargernya, smartphone ini sudah mendukung fast charging dengan daya hingga 67 watt. Emang bukan yang paling gede sih, cuma termasuk cukup gede lah ya kalau buat ukuran sekarang. Oh iya, ini di bagian atas layarnya juga ada punch hole dan kamera selfie-nya ini 16 megapiksel. Ini masih lumayan memadai sih kalau menurut gue ya untuk ukuran sekarang gitu, untuk kita ngambil selfie, untuk vlogging mungkin dan lain-lain. Selain tampangnya mirip nih, kamera dari Xiaomi 11T dan Xiaomi 11T Pro juga sama nih atau identik. Di bagian belakang smartphone ini ada 3 buah kamera yang terdiri dari kamera utama 108 megapiksel, itu sudut pandangnya wide. Kemudian ada kamera ultra wide dengan resolusi 8 megapiksel dan terakhir kamera telemakro dengan resolusi 5 megapiksel. Ini sebenarnya cukup oke ya kameranya. Dan di sini ada pilihan telefoto juga atau zoom 2 kali. Meskipun kamera Xiaomi ini sebenarnya nggak ada telefoto, dan kalau kalian amatin sebenarnya zoom 2 kali ini bukan dari kamera telefoto, tapi dari kamera utama yang di crop. Jadi dia kayak semacam digital zoom gitu. Terus ada kamera ultra wide-nya, yang sudut pandangnya cukup lebar, dan kamera telemakro yang bisa kalian gunakan untuk menjepret foto-foto dari objek-objek yang kecil dari jarak yang sangat dekat. Nah, Sobat Tekno, itu tadi hands-on dan unboxing singkat kita bersama Xiaomi 11T atau Xiaomi 11T. Kedepannya nanti gue akan ngebahas smartphone ini secara lebih mendalam ya. Dan kalian bisa menantikan videonya di channel YouTube Kompas Tekno. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Gue Yusuf dari Kompas Tekno. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.